Di awal tahun 2021 ini, Majelis Ulama Indonesia atau MUI menyatakan bahwa vaksin COVID-19 hukumnya suci dan halal. Proses vaksinasi COVID-19 pun terus berjalan, termasuk di daerah-daerah. Sekalipun telah dikeluarkan fatwa, penegasan kehalalan vaksin ini masih seringkali jadi perbincangan. Saya akan berbincang dengan perwakilan dari Majelis Ulama Indonesia, Bapak Asrorun Niam Soleh. Assalamualaikum, Bapak Niam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa pendapat MUI terhadap penggunaan vaksin dalam masa pandemi ini? Sekarang yang sudah dilakukan pemeriksaan dan ditetapkan aspek kehalalannya adalah produsen dari Sinovac Life Science yang berdasarkan informasi total kapasitas produksi yang akan digunakan untuk kepentingan vaksinasi itu kurang lebih 140 sampai 150 juta. Nah, yang sudah ada kan pertama 1,2 juta. Saya kira kalau aspek ketersediaan sepanjang ada vaksin yang halal dan juga thayyib yang memenuhi kebutuhan masyarakat, tentu ini dalam kondisi ikhtiar atau fi halatil ikhtiar itu harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kepentingan mencegah potensi penularan COVID kepada masyarakat. Terkait bahan-bahan yang halal ini, juga ditegaskan Bapak Lukmanul Hakim selaku Wakil Ketua Dewan Halal Nasional MUI. Ya, jadi begini, memang kan Majelis Ulama Indonesia itu punya standar ya untuk menetapkan kehalalan. Dalam hal ini tentu kita bicara khusus tentang vaksin ya. Ini kaidah-kaidah di dalam masalah halal haram. Selain juga memang ada bahan-bahan yang lain yang memang selain daripada babi ataupun organ manusia yang memang tidak diperkenankan atau tidak boleh. Nah, tentu waktu kami melakukan audit, standar-standar ini yang menjadi pegangan tim auditor waktu melakukan on-site ya, datang ke lapangan. Jadi pertama, secara industri vaksin internasional pasti menggunakan Verocell ya. Jadi si Verocellnya ini secara internasional harus memenuhi standar WHO. Setelah dari inokulasi kemudian dikembangbiakan, tentu umumnya bahan-bahan itu apakah ada yang dari hewan, ya kan? Kalau hewan apa? Ya hewan babi atau tidak kan gitu. Ada juga enzim ya yang bisa untuk memutus proteinnya, kita cek apakah itu hewan babi atau bukan kan gitu. Nah, ya, untuk dunia obat ya tadi saya katakan kenapa berbeda standar ya, tidak persis sama antara obat atau vaksin dengan pangan, karena dia hanya jadi media. Ketika dia bukan babi, tidak terkena kaidah intifa dan ikhtilat tadi, tidak bercampur atau pemanfaatan, maka tahap dalam proses itu menjadi penting. Jadi memang kita yang jelas tidak menemukan babi ataupun organ manusia. Bagaimana proses berikutnya? Apakah ada proses pencucian gitu, yang mensucikan, namanya disebut sebagai tathir syar'an gitu. Maka Komisi Fatwa bertanya, apakah ada prosesnya yang bisa dikategorikan sebagai tathir syar'an? 3 benteng katakanlah untuk mengatakan hal haram itu, pertama ada babi apa tidak, itu tidak kita temukan. Maka Komisi Fatwa ini mengeluarkan fatwa yang mungkin bisa disebut, waduh ini lengkap, paket lengkap lah gitu kira-kira. Karena melihat bahan baku dan proses yang kita buka secara terbuka di dalam forum itu, Komisi Fatwa memutuskan itu. Ini untuk pegangan vaksin yang bukan hanya sekedar halal tetapi suci, atau bukan hanya sekedar suci tetapi juga halal. Jadi di dalam tubuh kita itu ya, tidak ada masalah. Gitu kira-kira itu dong. Dengan pemahaman yang menyeluruh, kita saling bahu-membahu agar program vaksinasi COVID-19 ini dapat berjalan dan yang lebih penting menurunkan angka penyebaran COVID-19. Dukungan program vaksinasi tentunya harus sejalan dengan penerapan 3M yang semakin ketat. Sudah divaksin ataupun belum, bahkan penyintas sekalipun tidak boleh menyepelekan 3M. Memakai masker dengan baik dan benar, menjaga jarak aman, dan mencuci tangan dengan sesering mungkin. Salam sehat selalu.